Karena dalam Iya. Islam rumusnya semua orang itu harus dicintai. Kalaupun kebencian diperbolehkan, kebencian kepada perbuatan buruk, bukan kepada orangnya. Orangnya. Karena nggak ada orang buruk dalam Islam. Nah itu dia Ustadz tuh, memang kan Islam mengajarkan kita untuk berteman tanpa pandang bulu ya. Tapi gimana kalau kita merasa perlu menjauhi orang-orang yang membuat kita nggak nyaman? Tadi istilahnya toxic people gitu ya, orang yang beracun tanda kutip untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Inspigoers? Ketemu bareng saya Laila Ahmad dalam Ngabubukes, ngabuburit sambil dengerin podcast. Program ini adalah kolaborasi antara Inspigo dengan cariustaz.id, milenial Islami, untuk menemani Inspigoers menunggu buka puasa. Jadi sambil ngabuburit, kita sambil ngobrolin berbagai isu dari perspektif Islam yang insya Allah bermanfaat. Cariustaz.id adalah tempat di mana Inspigoers bisa mendapatkan ustaz atau ustazah yang ramah dan kompeten dengan berbagai bidang keahlian. Milenial Islami adalah program bagi remaja muslim yang mempromosikan nilai-nilai keislaman yang sejuk, moderat, dan toleran dalam bingkai keindonesiaan. Boleh follow di Instagramnya @milenialislami. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih dengan Ustadz Habib Hussein dan Ali Zainal, co-founder dari I'm on my way, tentang kembali suci dan tidak menjadi toxic people. Sebelumnya apa kabar dulu nih Ustadz Hussein dan Ali? Alhamdulillah, masih sehat, masih semangat puasanya. Semangat walau padat kegiatan ya sehari-hari. Oke, nah mau nanya nih sama Ali nih. Sehari-hari kita pasti kan sering nggak sadar dengan perilaku kita yang mungkin membuat orang lain nggak nyaman. Misalnya kita mengeluarkan perkataan kasar atau sikap yang membuat orang lain nggak berkenan. Apalagi mungkin di sosial media ya hari gini ya. Sementara Ramadan sendiri adalah ajang untuk pengendalian diri. Apa aja sih cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi sehari-hari di dalam bulan Ramadan maupun di luar? Ada banyak cara sebetulnya. Jadi yang mau saya sampaikan ini bukan satu-satunya cara. Kalau saya, salah satu yang saya lakukan belajar untuk pause sebentar. Sebetulnya setiap kali ada kejadian sesuatu, kemudian kita bereaksi ya atau merespon, kan sebetulnya ada jeda sedikit, ada waktu antara apa yang terjadi dengan respon kita. Ya. Nah, kalau kita dalam sedang emosional banget gitu, misalnya ada kejadian buat kita marah, kita sering lupa ada jeda waktu itu sebetulnya antara apa yang terjadi dengan kita merespon. Nah, jadi menyadari ada jeda singkat itu atau menggunakan waktu itu sebetulnya secara sadar dan sengaja menggunakan waktu itu sebelum bereaksi. Sebutnya responsif bukan reaktif. Iya. Kalau reaktif tuh reaksi gitu, kayak misalnya nih saya menepukan kedua tangan saya nih. Nah, itu ketika bertemu langsung ada suara tuh reaksi namanya. Jadi nggak ada jedanya, nggak ada pause-nya. Tapi kalau responsif itu ada jeda sebentar. Nah, jadi menyadari ada waktu, ini butuh latihan ya, nggak gampang ya. Tapi satu memanfaatkan waktu jeda tadi itu, dan kemudian untuk di saat itu ngelatih untuk memaknai secara berbeda. Jadi semua ada yang namanya guru secara teori, ada namanya guru secara praktek. Nah, kalau kita ngobrol ini mungkin teori kan gitu ini. Kayak bagaimana menghadapi kegagalan atau bagaimana, itu kan emosi juga, merasa kecewa, merasa sedih dan seterusnya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya. Itu kita teori semua, tapi guru yang prakteknya apa? Ya kejadian kegagalan itu. Gimana kita mau melatih kekuatan kita untuk menjadi orang lebih bisa melewati kegagalan kalau kita nggak pernah menghadapi kegagalan. Mau jadi orang lebih sabar, Jakarta ini guru sabar yang luar biasa gitu. Ya kan? Dari mulai keluar rumah ya, menghadapi jalanan misalnya. Jadi itu kan bagaimana kita mau memfokuskan pikiran kita saat itu terjadi. Pilihan makna yang bisa kita berikan pada apa yang terjadi itu sangat banyak sebetulnya. Nah, kalau kita lagi macet, apakah kita mau memaknainya gara-gara macet ini gue bakal begini, bakal begitu, bakal begitu, ya nggak enak memang rasanya. Maka kita memproduksi hormon yang membuat kita merasa nggak enak tadi, apakah sebel atau marah dan seterusnya. Tapi kalau kita mau memaknainya, ini sekarang saya sedang dapat kesempatan nih untuk menjadi orang lebih sabar, melatih skill sabar.
gitu. Iya, iya. Nah, bukan berarti itu kita terus mau bilang kejadian ini enak, enggak. Memang kejadian tidak enak, betul. Tapi dari kalau saya yakin kita semua Inspigor dan saya sendiri, pembelajaran terbesar yang kita dapatkan tuh biasa dari kejadian yang nggak enak. Iya, iya. Nah, tapi memang itu perlu dilatih. Jadi melatih untuk memberikan makna yang berbeda, yang lebih bermanfaat terhadap apa yang terjadi. Khususnya untuk pengalaman negatif. Khususnya karena itu memang lebih butuh effort intelektual lebih besar. Iya, Kalau betul. hal yang enak kita itu ya udah, kita nggak perlu mengeluarkan energi lebih besar. Iya, iya. Ya secara kognitif untuk berpikir bagaimana menghadapinya kan gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau ada yang negatif, kita ingin melakukan perubahan, jadi kita merasa perlu berbuat sesuatu, itu butuh effort lebih besar. Oke. Nah, untuk Ustadz Husen nih, bagaimana sih Islam mengatur cara bergaul dan bersikap kepada orang lain? Iya, dalam Islam sebenarnya kita diajarkan kan untuk mengikuti akhlaknya Allah. Tahallaku bi akhlakillah. Akhlaknya Allah itu adalah yang utama rahmat. Rahmat itu adalah cinta yang dia tidak terbatas. Sebagaimana rahmatnya bahkan kepada orang yang tidak menyembah dia. Allah tetap temani dan beri rezeki kepada orang yang tidak menyembah dia. Nah, kita juga diajarkan sebenarnya oleh Allah untuk melakukan itu. Kita menemani siapa saja, berteman dengan siapa saja, dengan niat dan asumsi untuk sebisa mungkin mewarnai dia dalam hal yang positif. Kalau tidak, memberikan kesan yang baik kepada dia tentang hal-hal positif yang ada pada diri kita. Jadi ketika kita meninggalkan dia, kita memberikan kesan positif bahwa tahu, oh ada kebaikan. Karena rumusnya di dalam Al-Quran itu jelas. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau orang bilang, wah jangan kumpul sama orang-orang yang buruk itu, karena nanti kamu ketularan. Kalau kamu yakin bahwa dirimu baik dan kamu memastikan bahwa dirimu baik, sebenarnya di Al-Quran dikatakan kalau cahaya kebenaran datang, kegelapan, kebatilan itu akan pergi. Rumusnya nggak usah diusir. Oh gitu. Jadi ya. kalau kita hidupkan lampu, kegelapan akan pergi. Jadi cara mengusir keburukan adalah dengan menghidupkan kebaikan. Makanya kalau orang baik, dia bisa berteman dengan siapa saja seharusnya. Dengan asumsi justru pertemanan itu akan membawa orang buruk menjadi orang baik. Karena dalam Islam rumusnya semua orang itu harus dicintai. Kalaupun kebencian diperbolehkan, kebencian kepada perbuatan buruk, bukan kepada orangnya. Karena nggak ada orang buruk dalam Islam. Nah itu dia Ustadz tuh, memang kan Islam mengajarkan kita untuk berteman tanpa pandang bulu ya. Tapi gimana kalau kita merasa perlu menjauhi orang-orang yang membuat kita nggak nyaman? Tadi istilahnya toxic people gitu ya, orang yang beracun tanda kutip untuk kita. Itu kan kayak perlu ilmu sabar yang luar biasa atau keimanan yang tinggi sekali rasanya. Iya, kita kalau berbicara dalam konteks kita masih tidak siap, artinya kalau kita sudah siap kita harus menemani siapa saja. Tapi kalau konteksnya kita tidak siap, maka ilmunya kan kalau Wali Songo mengajarkan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau kamu bukan orang baik, maka berkumpullah dengan orang baik agar kebaikan itu menular kepada dirimu. Adapun kalau orang sudah kita kumpuli, tapi tidak berujung membawa kebaikan, maka tadi tugas kita hanya meninggalkan dia dengan kesan yang baik. Sehingga kesan itu akan nempel di kepala dia. Jadi ibaratnya jangan meninggalkan hubungan dengan ibaratnya berantem gitu ya. Nah, kesan kalau pisahnya dengan kesan yang buruk itu justru melegasi, membenarkan bahwa oh ternyata lo memang buruk gitu. Tapi kalau ditinggalkan dengan kesan yang baik, maka kesan itu yang akan bermain di kepala dia. Dan itu bisa jadi lebih besar dari kehadiran kita. Kita misalnya ketika seorang suami istri gitu menganggap salah satunya buruk gitu. Padahal baik-baik saja, tapi dianggap buruk karena kumpul setiap hari, akhirnya dia cerai. Ketika tiada, baru kerasa kebaikannya, positifnya dia. Nah, karena apa? Karena kesan baik yang diberikan oleh suami atau salah satunya atau istrinya gitu. Nah, jadi baru ketahuan ketika sudah berpisah. Nah, itu pentingnya menghadirkan kesan yang positif. Makanya Nabi itu
seburuk apapun orang itu, tetap Nabi berikan kesan positif meskipun Nabi kemudian pergi. Misalnya ketika Nabi ke Taif, Nabi itu diludahi, dilempar batu sampai luka. Kemudian Jibril bilang, saya bisa angkat ini gunung dan timpakan ke orang-orang Taif agar mati karena sudah berlebihan. Enggak, kata Nabi, justru Nabi mendoakan dia secara positif, baru kemudian Nabi pergi. Dan akhirnya benar, anak cucunya orang-orang Taif akhirnya ikut Nabi masuk Islam. Bayangkan kalau Nabi itu membalas dia, apalagi sampai ditimpa gunung, ya habis itu orang-orang Taif gitu. Malah nggak berkembang umat Islamnya ya. Iya, gitu. Oke. Nah, kalau mau nanya lagi sama Ali nih, seringkali kan dalam keseharian tuh kita nggak sadar sering membicarakan keburukan orang lain. Jadi kita bicara soal toxic people, spesifiknya tentang suuzon, berprasangka buruk atau bergibah ya, ngomongin hal-hal buruk tentang orang lain. Kita sudah tahu pasti kalau kita misalnya bergibah atau suuzon itu ada dosa dan mengurangi pahala. Tapi di luar perihal dosa dan pahala nih, apa sih manfaatnya atau pentingnya menahan diri menjauhi gibah atau suuzon? Kalau pentingnya ya menurut saya itu membuat kita insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik dan kita merasa jiwa kita lebih tenang, itu menurut saya penting. Jiwa kayak gitu hubungannya kalau buat saya pribadi, kita merasa jiwa kita lebih tenang. Dan insya Allah kita merasa lebih dekat juga pada Allah, tapi bukan dalam konteks yang sombong gitu. Jadi merasa lebih dekat bukan gue sekarang lebih dekat, enggak, itu namanya kan itu sombong juga itu ya. Tapi kita merasakan kedekatan yang lebih insya Allah ya. Dan ini semua sekali lagi kalau saya melihatnya gini, saya melihatnya dari perspektif ini sebagai skill. Menahan untuk berbicara yang tidak baik dan suudzon itu kan skill yang perlu kita latih gitu. Itu skill tinggi tuh sebenarnya. Dan skill itu mau skill apapun itu perlu dilatih. Kita mau baca 1000 buku mengenai bagaimana naik sepeda gitu kan, tapi kalau kita nggak pernah mencoba susah gitu. Jadi praktekkan dan terus secara rutin ya. Rutin itu yang menjadi penting. Yang simpelnya setiap malam misalnya tulis aja refleksi 5 menit, nggak usah lama-lama, atau setiap 2 hari sekali. Kalau tiap malam terlalu banyak misalnya, setiap hari atau setiap 2 hari sekali diingetin untuk menahan diri tadi. Sebetulnya puasa pun esensi juga begitu. Itu kita dilatih setiap hari, jadi sehingga menjadi rutinitas yang jika kita lakukan dengan sebaik-baiknya, insya Allah itu menjadi habit, menjadi personality yang lebih baik gitu. Oke, menarik banget. Dari Ustadz mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya kan kita itu hamba yang merdeka kata Nabi, jadi kita berdaulat atas diri kita. Kemudian kata Quran, in ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu loh. Kita menganggap mungkin gibahin orang itu atau suudzon kepada orang itu gak ada efeknya kepada diri kita. Enggak, kalau dalam Islam setiap perkataan buruk itu kata Nabi akan naik ke langit dan akan kembali sebagai bentuk keburukan kepada kita. Jadi akan kembali kepada diri kita. Kalau tadi secara psikologis kan jelas kita akan benar-benar terganggu secara mental. Begitu juga secara batin, kata Sayyidina Ali, jangan kamu biarkan keburukan itu dari orang lain itu atau perkataan buruk orang lain itu masuk ke dalam hatimu. Biarkan dia cepat lewat. Sehingga kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, salah satu cucu Nabi, kalau ada orang mengucapkan hal buruk tentang saya di telinga kanan saya dan dia minta maaf di telinga kiri saya maafkan. Karena gak akan pernah dibiarkan mampir di hati dia, karena agar gak capek gitu hidup. Iya. Karena untuk diri sendiri saja, kalau kita serius, hidup itu panjang sekali perjalanan menuju Allah gitu. Kalau ditambah buat ngurusi orang lain, itu capek banget ya. Apalagi ngurusi omongan orang lain yang gak benar tentang kita. Makanya sejak awal dikatakan di Quran, ku anfusakum ahlikum naro. Kamu gak usah punya tanggung jawab selain menjaga dirimu dan keluargamu yang utama dari api neraka. Jadi ya adapun dakwah itu enjoy aja. Sampaikan, dia ikut, ya dia yang
untung dia gak ikut, ya biarkan saja, bukan urusan kita. Iya betul, ibaratnya kalau istilahnya sekarang choose your battle ya, kita harus pilih mana yang harus kita urusi, mana yang jangan kita urusi karena hidup ini masih panjang, bebannya banyak ya. Iya, terima kasih banyak ya Ustadz dan Ali juga Inspigoers. Itulah diskusi kita hari ini, semoga memberi manfaat dan faedah termasuk untuk ibadah Ramadannya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.